dalam urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia yang ngobrol-abrik, kok malah jadi kita yang ngobrol-abrik, kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya, sudah nggak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang malah ikut demo-demo dan ikut yang begituan, tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi, Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu, karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan, mengabarkan kabar yang terkubur tepat di hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 ini. Saya ingin menyampaikan kabar yang sudah lama terkubur tentang Habib Rizik dan Gus Dur. Kabar yang sebenarnya mempertegas betapa Pancasila sejak dulu selalu diobok-obok untuk dihancurkan dalam gerakan yang konflik antar kelompok dan menghilangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Gambaran video tadi adalah kisah bagaimana seorang Habib Rizik dulu pernah mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Ketika Gus Dur sudah dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden, dan itulah yang hari-hari ini masih berulang lagi di hari lahir Pancasila. Kita selayaknya untuk merenung ulang. Yuk kita lihat kabar yang terkubur hari ini itu apa sih sebenarnya, yang harus kita ikuti lagi cara berpikir para pendiri bangsa dulu. Bung Karno merumuskan Pancasila, merenung di bawah pohon sukun, dan di Pulau Ende sana, di kota Ende sana, Bung Karno menemukan butiran mutiara Pancasila di bawah pohon sukun. Merenung lalu menemukan apa sebenarnya hari ini 1 Juni menjadi ditetapkan hari lahir Pancasila, setelah sebelumnya di masa Orde Baru Pancasila lahir diajarkannya itu 18 Agustus. Karena sejak 18 Agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu yang dikatakan ditetapkannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila 18 Agustus. Tetapi sejak pemerintahan Jokowi ini memutuskan bahwa hari lahir Pancasila adalah 1 Juni. Pada tanggal ditetapkannya, dibacakannya pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI pada 1 Juni, yang itu mulai pertama kali disebut namanya Pancasila. Nah, kemudian perdebatan masih terus dilangsungkan. Kalau kita ingat sejarah yang terkubur itu, perdebatan masih terus dilangsungkan pada saat buku-buku pelajaran di sekolah-sekolah itu mengharuskan mempelajari Pancasila itu selalu disebut bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Itu dikatakan sebagai hari lahir Pancasila itu. Kembali kepada sejarah, lahir Pancasila itu 1 Juni, dan ini kita sudah memperingatinya. Sudah ada 5 tahun belakangan ini kita
menetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Tetapi sampai hari ini pun orang masih disibukkan dengan bagaimana sih perdebatan Pancasila itu masih terus diseret-seret dengan Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa harus disertakan, mewajibkan bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat. Jadi 7 kata dalam sila pertama Pancasila adalah dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan oleh siapa lagi kalau tidak kita ingat Habib Rizik bersama Gus Dur. Pertarungan dulu perseteruannya seperti apa, dan kita tahu gerakan pelengseran Gus Dur itu dimotori oleh gerakan-gerakan pada saat itu Laskar FPI terutama sedang kuat-kuatnya, sedang marak-maraknya, dan itu yang melawan dan kemudian melengserkan Gus Dur. Mengapa Gus Dur harus dilengserkan dan apa hubungannya dengan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila? Kalau video sepotong tadi yang kita simak itu adalah perdebatan ketika ada persekusi terhadap sekelompok masyarakat penganut Ahmadiyah. Dan ya lagi-lagi siapa yang ingin memporak-porandakan kebinekaan dalam Pancasila itu selain tadi Habib Rizik yang kemudian gerakan politiknya pasca era Gus Dur dilengserkan itu semakin berkembang sampai kemudian Jokowi memerintahkan di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini FPI dan HTI itu dibubarkan secara organisasi, tetapi secara kultural sebagai sebuah gerakan mereka itu terus saja memperjuangkan mimpi-mimpi politiknya tentang negeri khilafah, tentang Indonesia yang bersyariah melalui revolusi akhlak dan perseteruan atau perdebatan tentang Habib yang akhir-akhir ini masih terus saja berkembang. Itu tidak lepas dari persiapan pertarungan Pilpres di 2024 nanti. Pertarungan Pilpres yang kemana sih sebenarnya? Tentu pertarungan Pilpres yang mengarah kepada bagaimana kelompok radikal kaum Monaslimin 212 melalui ex-FPI, ex-HTI ingin menguasai panggung politik di Indonesia. Setidaknya itu dengan jargon politiknya, doktrin-doktrin tentang pentingnya membangun negeri khilafah, pentingnya kekhalifahan atau Indonesia yang bersyariah, Indonesia yang tidak menistakan umat Islam, bahasa-bahasa yang dipakai sampai kemudian Habib Rizik terkena masalah hukum, dibebaskan bersyarat, lalu dimunculkanlah Bahar Smith untuk mewakili Habib Rizik mengkampanyekan ide-ide khilafah itu dengan apa? Dengan memanipulasi nasab Nabi, dzurriyyah Rasul, seakan menjadi sekelompok manusia kelas 1 mengkerdilkan ulama Nusantara sebagai curut-curut babi. Ya, provokasi untuk merendahkan ulama-ulama Nusantara yang itu dilakukan sejak dulu, dan belakangan makin dibuka bahwa Robitoh Alawiyah itu sebuah organisasi nasab untuk menciptakan Habib-Habib palsu yang ini diikuti, mencari muhibin, mencari umat, menggerakkan demo arahnya ke sana. Itu yang di hari lahir Pancasila ini
perlu kita renung ulang. Tantangan terberat dari Pancasila adalah sejak dulu gerakan radikal yang ingin kembali menggoreng isu piagam Jakarta untuk yang tidak setuju dengan ide ini dianggap sebagai kaum munafik, kaum kafir, dan kita tahu sejarah semakin terungkap. Robitoh Alawiyah itu latar belakangnya didirikan ketika zaman VOC Belanda untuk menguatkan status golongan yang didatangkan imigran dari Yaman oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan para ulama Nusantara Dzurriyyah Wali Songo. Jadi seakan ini pertarungan antara Dzurriyyah Wali Songo dengan Robitoh Alawiyah dari Dzurriyyah sana, yang kemudian perang opini terus menerus. Semoga saja kereta api selalu berada dalam jalurnya yang benar dan tidak ada hambatan apapun. Kekuatan Wali Songo insya Allah masih akan terus dikawal oleh alam. Alam ini sudah mengawal itu semua, dan saya yakin apa yang dikatakan Gus Dur di saat pidato iftitah awal menjabat presiden setelah dilantik adalah kailayaku nadulatam bainal aghnia aminkum, dan hendaklah perekonomian suatu kaum janganlah hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya. Ini yang sebenarnya merupakan prinsip dasar Pancasila, karena ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Jadi sila kelima Pancasila adalah tujuan dari didirikannya negara Republik Indonesia. Kalau Bung Karno pernah menyampaikan Pancasila itu 5, pada saat harus diringkas lagi menjadi 3, menjadi Trisila, diringkas lagi menjadi Ekasila. Ekasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Bung Karno yang menjelaskan bagaimana agar mudah Pancasila itu diresapi oleh bangsa Indonesia dan diamalkan. Yang satu itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika diringkas lagi, saripati dari Pancasila itu adalah gotong royong. Semua orang bergandeng tangan untuk bahu-membahu menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial ini yang pertentangannya dengan paham liberalisme yang dimotori oleh siapa lagi kalau bukan negara-negara barat, kaum liberal, kapitalis, imperialis. Itu beda dalam pemahaman Pancasila, dan karena itu pada saat sekarang pertentangannya adalah bagaimana kaum liberal, kaum monaslimin yang disponsori kaum liberal Amerika, Uni Eropa dengan gencar menentang terjadinya perputaran ekonomi, ndaklah jangan hanya di antara orang-orang kaya saja, sehingga tidak lepas kepentingan mereka untuk tetap menguasai, untuk menolak hilirisasi tambang di Indonesia. Itu karena hilirisasi itu akan merusak kepentingan mereka dalam memutar ekonomi berada di antara orang-orang kaya. Gus Dur sudah meneriakkan hendaklah ekonomi jangan hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya. Artinya adalah pada saat hilirisasi itu
digelorakan, dibangun di Indonesia, ini perputaran ekonomi akan merambah sampai ke sekian juta tenaga kerja yang itu mendapat keuntungan dari sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita. Pertarungan masih akan keras dan semoga saja ini memberikan kita pemahaman yang semakin utuh tentang apa makna Pancasila. Ketika ada orang yang mengatakan Pancasila kalau diringkas menjadi Trisila, menjadi Ekasila, menjadi gotong royong sebagai inti dari Pancasila, itu ide dari Bung Karno dalam menjelaskan bagaimana kita bisa merenungkan makna Pancasila. Inti dari gotong royong itu adalah eling. Ketika kita eling kepada Sang Pencipta, artinya kita eling bahwa kita itu adalah makhluk yang memiliki tugas dan kewajiban untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Melaksanakan Pancasila berarti melaksanakan ibadah kita sebagai makhluk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah ketuhanan Yang Maha Esa bagi warga bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.